Hai semuanya, Nakmis, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian? Tentunya kalian dalam keadaan sehat. Ya, berjumpa kembali hari ini kita akan belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Nah, kita untuk pagi hari ini akan belajar tentang memahami kehidupan, yaitu pembelajaran 8 dalam tema hukum tertib semesta. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran 8. Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat meyakini hukum tertib semesta. Kedua, menjelaskan hukum yang mengatur alam semesta. 3. Menjelaskan bagian dari panca niyama. Nah, masih ingatkah kamu sebelum kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini, Miss Ar akan mengingatkan pembelajaran minggu yang lalu. Yaitu tentang apa? Yaitu tentang godaan mara. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang godaan mara, yaitu apa saja? Nah, ya, selama 6 tahun Pertapa Siddhartha menyiksa diri. Kemudian Dewa Mara selalu menggoda dengan cara menasihati agar tidak perlu menyiksa diri. Kemudian Pertapa Siddhartha mengalahkan Mara karena Pertapa Siddhartha memiliki 5 kualitas manusia. Pertapa Siddhartha juga menjelaskan tentang 10 jerat Mara. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diingat oleh kalian dalam pembelajaran minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu tentang 5 hukum tertib semesta. Nah, alam ini sungguh sangat indah. Alam beserta isinya berproses secara teratur, sesuai dengan hukumnya. Terdapat berbagai macam benda dan makhluk hidup. Semua berproses lahir, muncul, terbentuk, tumbuh-tumbuhan menjadi besar, lapuk, tua, dan akhirnya lenyap. Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa semua itu terjadi? Tumbuh-tumbuhan, kemudian cuaca dan musim, nasib, pikiran, dan fenomena alam memiliki keunikan masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas tentang 5 hukum tertib semesta. Nah, di dalam agama Buddha, yaitu di kitab Niyama Dipani tertulis. Nah, apa di situ disebutkan? Ia yang menjadi sempurna oleh hukum kosmis. Ia yang mengajarkan hukum tersebut. Ia adalah sang pelindung. Dengan penghormatan demikian, saya akan menguraikan hukum tersebut. Nah, kemudian siapa sebenarnya sang pelindung itu? Sang pelindung adalah sang
Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menjelaskan tentang hukum kosmis. Hukum kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya. Terdapat 5 hukum alam semesta sehingga dalam agama Buddha disebut dengan panca niyama. Nah, kelima hukum alam tersebut memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya yang pertama adalah utu niyama. Nah, utu niyama adalah hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapunya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya bumi dan planet-planet, dan sebagainya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Nah, seperti contoh di sini, yaitu fenomena alam, terjadinya hujan, kemudian panas. Mengapa ada hujan? Nah, hujan berasal dari apa? Dari mendung, ya. Kemudian mendung dari awan. Awan berasal dari air yang menguap karena apa? Cahaya matahari. Air di laut menguap karena ada cahaya matahari, kemudian menjadi awan dan semakin lama semakin tebal, berat dan menjadi mendung. Kemudian menjadi apa? Menjadi air, akhirnya menjadi hujan atau turunlah hujan. Nah, itu termasuk dalam hukum utu niyama yang mengaturnya. Kemudian terjadinya gunung meletus, itu juga utu niyama yang mengaturnya. Seperti pada gambar, mengapa ada gunung yang meletus, kemudian ada rumah yang rusak akibat gempa bumi. Nah, termasuk gempa bumi. Kenapa ada gempa bumi? Kemudian pergeseran lempengan bumi. Nah, itu adalah yang mengatur adalah utu niyama. Nah, begitulah cara hukum utu niyama bekerja. Kemudian hukum panca niyama yang kedua yaitu bija niyama. Nah, bija niyama adalah hukum yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan, baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Nah, proses bijian yang tumbuh menjadi tumbuhan, kemudian pembentukan janin, kemudian serta pertumbuhan sel. Nah, itulah contoh bekerjanya hukum bija niyama. Jika kita menanam biji pepaya, maka akan tumbuh pohon pepaya. Nah, pohon pepaya yang kemudian berbuah, buahnya awalnya berwarna hijau, itu belum enak, tapi lama-kelamaan akan berubah menjadi warna kuning alias masak. Nah, dan setelah masak rasanya menjadi manis. Nah, itulah yang mengatur adalah bija niyama. Kemudian lagi, tumbuh-tumbuhan padi. Nah, tumbuh-tumbuhan padi, selama ini kalian tidak tahu kalau beras itu berasal dari tumbuhan padi dan taunya selama ini langsung makan nasi, tapi ada prosesnya. Nah, awalnya tumbuhan padi berasal dari pohon, kemudian tambah lama tambah berisi, kemudian padi itu semakin lama semakin menguning, kemudian diambil biji padinya. Nah, biji padi itu disebut dengan gabah. Kemudian diproses dalam penggilingan.
penggilingan padi dan kemudian menjadi beras. Beras dimasak baru menjadi nasi. Nah, itulah juga yang memproses atau yang mengatur proses pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, juga hukum bija niyama. Nah, hukum ini kalau di dalam ilmu pengetahuan modern disebut dengan ilmu botani atau ilmu biologi. Nah, kemudian lagi hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah karma niyama. Karma niyama adalah hukum alam yang mengatur perbuatan. Nah, karma niyama adalah hukum yang mengatur perbuatan. Itu tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Perbuatan baik maupun buruk dapat dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan anggota tubuh lainnya. Perbuatan baik akan menyebabkan nasib baik, sedangkan perbuatan buruk menyebabkan nasib buruk. Lah, hukum ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan etika. Oleh karena itu, ada kata-kata yang menyatakan jika tidak mau dijauhi teman, maka jangan berbuat nakal. Nah, jika ingin disayang teman, maka harus menyayangi teman. Jika ingin pintar, kita juga harus belajar. Nah, kalian sendiri merasakan kan cara kerja hukum karma niyama. Nah, seandainya kalian di kelas atau di sekolah suka menjahati temannya, apa yang akan terjadi? Tentunya kalian tidak disenangi oleh teman-temannya. Tapi kalau kalian selalu berbuat baik, maka akan disenangi teman-temannya. Begitu juga kalau kalian malas belajar, apa yang didapat? Nilainya akan jelek. Sedangkan kalau kalian rajin belajar, maka akan mendapatkan nilai yang bagus, bahkan mendapatkan juara. Nah, seperti juga ini contohnya. Seorang anak yang jahat, karena jahat kemudian nakal, maka akan ditangkap oleh polisi. Nah, itu akibat dari perbuatan kita akan menentukan akibatnya. Kalau kita berbuat baik, maka akibatnya kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak baik, maka akan menimbulkan penderitaan. Nah, begitulah hukum karma niyama bekerja. Kemudian hukum yang keempat. Nah, hukum yang keempat adalah citta niyama. Citta niyama adalah hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Nah, kita termasuk makhluk hidup, yaitu manusia. Nah, kita juga mempunyai keunikan dan keistimewaan. Tentunya banyak. Contohnya keistimewaan pikiran, seperti kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Kemudian mengingat kehidupan lampau, melihat keadaan yang akan datang. Nah, hal-hal seperti ini banyak orang yang mempunyai kemampuan tersebut. Kemudian berbicara dengan orang atau makhluk lain melalui pikiran dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut yang mengaturnya adalah hukum citta niyama. Nah, hukum ini dalam ilmu pengetahuan modern dipelajari dalam ilmu psikologi. Nah, seperti contohnya dalam kehidupan yang lampau. Nah, ini adalah gambar Biku Moggallana. Biku Moggallana adalah biku yang sangat terkenal, yang pandai. Namun, Biku Moggallana meninggal, kenapa? Meninggal aniaya oleh para penjahat. Ternyata
Bhikkhu Moggallana dalam kehidupan yang lampau, ia pernah membunuh kedua orang tuanya sendiri, yaitu berpura-pura menjadi seorang perampok atau penjahat. Nah, ternyata Bhikkhu Moggallana menyakiti orang tuanya sendiri. Akhirnya dalam kehidupan berikutnya Bhikkhu Moggallana meninggal dianiaya oleh para penjahat. Nah, hal ini disampaikan oleh siapa? Atau diketahui oleh siapa? Oleh Sang Buddha, karena Sang Buddha bisa melihat kehidupan yang lampau. Atau murid-murid Sang Buddha yang telah mencapai tingkat kesucian juga bisa mencapai atau melihat kehidupan lampau makhluk lain. Nah, kemampuan-kemampuan ini diatur oleh hukum Citta Niyama. Kemudian hukum Pancaniyama yang kelima. Nah, hukum Pancaniyama yang kelima yaitu Dhamma Niyama. Nah, Dhamma Niyama adalah hukum yang mengatur kejadian-kejadian alam yang khusus dan istimewa. Nah, banyak kejadian-kejadian istimewa di dunia ini, seperti pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini yang tadinya pohon-pohon tidak berbunga pada musimnya. Nah, setelah kelahiran Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva, maka pohon-pohon tersebut berbunga menyambut kelahiran Bodhisattva. Kemudian para binatang, hewan yang tadinya bermusuhan pun dapat hidup rukun. Nah, bukan hanya pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha saja, tapi saat pertapa Siddhartha menjadi Buddha. Nah, kemudian saat Buddha wafat, pada saat Buddha wafat juga bunga-bunga pohon sala yang tadinya tidak berbunga kemudian berbunga, dan setelah berbunga bunga-bunga tersebut gugur dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, itu kejadian-kejadian istimewa itu diatur oleh Dhamma Niyama. Nah, yaitu ketika Pangeran Siddhartha baru lahir, kemudian ketika Pangeran Siddhartha melangkahkan langkah kakinya, tumbuh bunga teratai pada tanah yang diinjak oleh Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian keanehannya Pangeran Siddhartha yang baru lahir langsung bisa berjalan dan dapat berbicara. Nah, kemudian juga peristiwa-peristiwa lain yang berkenaan dengan kehidupan Buddha. Nah, ilmu pengetahuan modern umum belum bisa mengungkap peristiwa-peristiwa aneh seperti itu. Namun ajaran Buddha merupakan kerja hukum ini adalah ajaran tentang kebenaran mutlak seperti anicca, dukkha, anatta, dan nibbana. Nah, artinya Dhamma Niyama adalah hukum yang mengatur kejadian-kejadian alam khusus dan istimewa itu memang benar-benar ada dan juga diterangkan oleh Sang Buddha. Nah, untuk penjelasan kali ini kalian jelas. Nah, sekarang tentunya kalian tahu bahwa semua peristiwa alam ini tidak terjadi karena kebetulan, tetapi ada yang mengatur. Nah, dan adapun yang mengatur bukanlah sosok makhluk atau yang maha kuasa, bukan juga diatur oleh Buddha, atau para dewa. Namun semua peristiwa alam semesta ini berproses karena adanya
5 hukum alam semesta yang disebut dengan panca niyama. Hukum-hukum ini tidak diciptakan, karena itu hukum-hukum ini tidak akan musnah. Ia akan selalu ada sepanjang masa. Nah, dari kelima hukum tersebut di atas, ada satu cita niyama yang sangat penting bagi kita. Apa cita niyama? Nah, yaitu hukum kerja pikiran. Kita dapat mengembangkan pikiran-pikiran kita menjadi cerdas dan bijaksana. Nah, bagaimana? Tentunya kita harus rajin belajar meditasi. Nah, itu agar pikiran kita menjadi cerdas. Nah, demikian penjelasan Miss untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham semuanya. Nah, sekarang kalian tahu kan apa yang dipelajari pada pagi hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Yaitu hukum kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua, 5 hukum kosmis adalah 5 hukum tertib alam semesta dalam agama Buddha disebut dengan panca niyama. Nah, panca niyama terdiri dari utu niyama, bija niyama, karma niyama, citta niyama, dan dhamma niyama. Nah, sekalian sudah jelas semuanya ya sekarang ya. Nah, seperti biasa untuk selanjutnya yaitu tugas dari Miss R. Miss R mohon kalian untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, Miss R ucapkan terima kasih dan namo buddhaya. Marilah kita tutup dengan bersikap anjali dengan mengucap bersama-sama Sapisata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye, terima kasih.